Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Sahibul Bait, seluruh keluarga yang kita muliakan, abang-abang, kakak-kakak, seluruh jamaah yang berhadir, yang insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah masih berikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, kelembutan hati, keringanan langkah, sehingga kita bisa berhadir di rumah Sahibul Bait. Yang mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan maghfirah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tentu tak bosan kita lantunkan pada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyaknya kita berselawat kepada beliau, insyaallah akan menyampaikan kita kepada umat yang kelak nanti mendapatkan syafaat. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah pernah mengatakan, ternyata orang yang paling pelit itu bukan mereka yang tak mau bersedekah, bukan mereka yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tapi orang yang paling pelit itu, kata baginda Rasulullah, adalah mereka yang tidak mau mengucapkan selawat kepadaku ketika namaku disebutkan. Jadi mengeluarkan tangannya, menggerakkan tangannya, dia tidak mampu ketika dia tidak bersedekah. Tapi orang yang paling pelit itu orang yang tak mau menggerakkan bibirnya ketika mendengarkan namanya disebutkan, tapi kita tidak mau menyambungnya dengan selawat. Jadi setiap kita mendengar nama Nabi kita disebutkan dalam satu majlis, satu pertemuan, siapapun yang menyebutkan nama Nabi kita, maka sebagai bukti cinta kita kepada beliau, kita ucapkan selawat, minimal sallu alaihi, atau Allahumma salli alaihi, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Selawat inilah amalan yang paling ringan sebenarnya. Kenapa? Kalau sholat tentu akan dinilai itu kekhusyuan kita. Semakin tinggi kekhusyuan kita, semakin tinggilah nilai yang kita dapatkan dari sholat. Puasa pun ibadah yang tidak mudah. Kita harus menahan nafsu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Apalagi ibadah haji, mengeluarkan biaya yang begitu besar. Namun selawat di mana saja, kapan saja, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan tertawa, bersedih, apakah dalam keadaan khusyuk atau tidak, maka selawat yang kita ucapkan kepada baginda Rasulullah akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan selawat ini amalan yang ringan,
tapi terkadang tidak sedikit kita yang mengabaikan. Jadi perlu kita berkahi hidup kita dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Allah saja berselawat kepada Nabi, masa pula kita sebagai umatnya tidak mau berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Abang-abang, kakak-kakak, seluruh jemaah yang berhadir, yang insyaAllah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya? Banyak orang yang bekerja pagi sampai petang, sampai malam. Bahkan ada orang yang tidak pulang-pulang bekerja. Apa sih yang mereka cari dalam hidup ini? Ada yang dia cari itu harta. Ada orang mencari pangkat, jabatan, kekuasaan. Bahkan tidak sedikit orang yang usianya sudah tua, tapi yang dia cari tetap dia kejar tahta, pangkat, jabatan dan sebagainya. Agama kita menuntun kita. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'uhu min dunihi awliya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kata Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan buat kamu dan jangan kamu ikuti yang lain. Maka apa yang kita cari dalam hidup yang sementara ini, hidup yang sesaat di atas dunia ini, yang kebanyakan manusia terlena dengan kehidupan yang sementara ini, maka Allah katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian mencari kebaikan. Inilah yang harus kita cari, inilah yang harus kita buru. Berlomba-lomba dalam melakukan setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu. Tamak terhadap kebaikan, rakus terhadap kebaikan, kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan. Karena memang tidak ada satu kebaikan pun yang tidak mendapatkan balasan dari Allah, walaupun hanya tersenyum. Bahkan Nabi kita mengatakan, tabassumuka li akhika laka sadaqah, senyummu bagi saudaramu itu juga sedekah buat kamu. Jadi senyum yang tak ada modalnya itu juga merupakan kebaikan kepada kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun, kata Allah, pada hari yang tidak berguna harta, anak dan keturunan. Satu saat nanti kita akan menghadapi bahwa harta, anak dan keturunan ini tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sering mengingatkan dalam Al-Quran hati-hati terhadap harta, hati-hati terhadap keturunan, anak yang merupakan perhiasan dalam kehidupan kita? Karena memang banyak sekali orang yang jatuh ke lembah dosa disebabkan harta. Banyak orang yang terjerembab dalam dosa gara-gara harta. Bahkan banyak orang yang putus hubungan kekeluargaan gara-gara harta. Makin banyak hartanya, justru keluarga yang semula menjadi erat hubungannya baik, tapi gara-gara harta yang ditinggalkan banyak yang putus. Inilah jauh-jauh Allah ingatkan kepada kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kamu, anak kamu, wa auladukum, anak-anak kamu itu fitnah buat kamu, ujian buat kita. Jadi harta yang kita cari, anak yang kita cari, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya memang berapa banyak kita yang terlena bahkan jatuh dalam dosa disebabkan yang dua hal. Ada seorang ibu-ibu, apa dia bilang, Ustaz, saya sudah lama putus keluarga dengan abang saya. Seorang ibu-ibu cerita, kenapa ibu bisa begitu? Dulu saya punya orang tua, ibu, dan waktu itu sakit, saya yang mengurusnya hampir 2 tahun. Waktu sakit,
ibu saya ini dia berikanlah emas, ada gelangnya, ada cincinnya, ada kerabunya. Saya terima. Begitu ibu saya meninggal, tiba-tiba abang datang. Serahkan semua untuk emas yang sudah diberikan mak dulu. Tapi tidak saya kasih. Kemudian dipaksa. Tidak ada bukti, tidak ada saksi kalau mak dulu pernah membelikan kepada engkau. Akhirnya Ustaz, saya kasihkanlah emas itu, tapi saya putus kekeluargaan. Putus silaturahim hanya gara-gara emas. Ini artinya betapa emas, harta yang kita miliki bisa memutuskan keluarga. Hubungan silaturahim, kasih sayang yang kita jalin bertahun-tahun. Bukan sebentar kita melakukan hubungan silaturahim antara saudara dari kita kecil, dari usia kita 0, bertahun-tahun, satu rumah, satu tempat tidur, kadang satu piring, satu mangkok, satu kuali, satu periuk, satu kamar, satu bantal, dan itu bertahun-tahun. Bahkan satu rahim dalam perut ibu kita. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang putus kasih sayang itu hanya gara-gara harta. Gara-gara emas yang nilainya mungkin 10-20 juta. Kasih sayang itu bisa putus gara-gara emas. Kalau dipikir-pikir harga emas 10-20 juta, simpang limun banyak. Kalau mau dapat banyak emas, kawin sama penjual emas kalian. Insyaallah banyak dapat emas. Tapi apakah gara-gara harta itu kita harus putuskan kekeluargaan kita? Ini pelajaran kepada kita betapa harta yang kita cari ternyata mampu memutuskan kasih sayang di antara keluarga kita. Itulah ujian. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat, boleh kita cari harta, boleh kita mencari pangkat jabatan, tapi bagaimana dengan harta dan pangkat itu kita mendapatkan kebahagiaan. Kita dapatkan amal dengan harta kita, dengan apa? Dengan infak, dengan sedekah yang kita berikan. Allah titipkan harta kepada kita, bukan berarti supaya kita sombong, tidak. Agar melalui harta yang kita miliki, kita bisa mencari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena satu saat kita akan kembali. Itulah persiapan yang kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan yang abadan abadan selama-lamanya. Banyak tahapan-tahapan nanti yang akan kita jalani, dan ini harus kita persiapkan sejak sekarang. Bagaimana sakitnya mati. Rasulullah menggambarkan sakitnya kematian itu sama seperti orang yang ditusuk, ditebas dengan pedang 300 kali pada tempat yang sama. Itulah sakitnya mati. Maka jauh-jauh Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma a'inni fil maut wa hawwinhu alayya. Ini doa yang kepada kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca setiap waktu. Allahumma a'inni fil maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, tolong aku menghadapi kematian dan mudahkan kematian bagiku. Kenapa? Karena sakitnya mati itu. Dan tidak sedikit orang yang ketika menghadapi kematian justru matinya mendapatkan su'ul khatimah. Maka Rasulullah mengatakan, akhbarani Jibril, malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku. Ini kata Rasulullah. Nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah juga kepada kita semua. Akhbarani Jibril anna la ilaha illallah unsurul muslim 'inda mauti. Bahwa la ilaha illallah itu penghibur seorang muslim ketika dia menghadapi kematian. Kalau kita tengok-tengoklah orang yang mati itu, keluarga yang katanya sayang, istri yang katanya cinta, suami yang katanya cinta, waktu kita menghadapi kematian mereka tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mereka tidak tahu apa yang akan kita alami ketika kita sakratul maut.
Apa yang menghibur kita saat itu? Kata Nabi, la ilaha illallah, lapas la ilaha illallah itulah yang akan menghibur kita ketika kita mati. Sementara harta yang kita cari tadi, rumah yang kita bangun, mobil yang kita punya, kendaraan dan lain sebagainya, saat itu tidak bisa membantu kita, bahkan menghibur kita. Yang menghibur kita saat itu adalah zikir la ilaha illallah. Inilah yang sering diingatkan kepada kita, hiasi lidah kita, basahi bibir kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Sakitnya kematian. Setelah kita menghadapi kematian, kita akan masuk ke alam kubur. Sadarkah kita berapa lama kita berada di alam kubur itu? Nggak ada yang tahu. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kata ulama, kita meninggal dunia, kita berada di padang mahsyar, kita perlu bekal semuanya. Alam kubur, walaupun kita di atas dunia ini rajin ibadah, kita ahli zikir, ahli sedekah, ahli Al-Quran, ahli tahajud, ahli puasa, begitu kita mati, amal kita akan terputus. Kenapa? Sudah tidak dibebankan lagi taklif syariat, tidak ada lagi beban syariat ketika kita sudah meninggal dunia. Maka satu zikir la ilaha illallah pun yang kita baca di alam kubur tak akan menolong kita lagi. Artinya tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan di sana, karena tidak ada beban syariat. Tapi ketika kita hidup satu zikir la ilaha illallah, ini akan luar biasa, dibayar mahal oleh Allah kelak nanti. Tapi ketika kita mati semua terputus. Nah, apa yang harus kita persiapkan ketika kita meninggal dunia, sementara semua amal sudah terputus? Inilah yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu. Sedekah jariah yang pernah kita berikan, satu sak semen yang pernah kita sumbangkan ke masjid, ke madrasah, satu bungkus nasi yang kita pernah berikan ke orang lain, satu batu bata yang pernah kita infakkan ke masjid, atau mungkin satu tulisan yang pernah kita upload di Facebook, di YouTube dan sebagainya, selama itu bermanfaat bagi orang lain, maka selama itu pahala akan terus mengalir kepada kita. Makanya ulama-ulama dulu mereka sudah banyak yang wafat, tapi tulisan-tulisan mereka itu sampai sekarang bisa kita manfaatkan. Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, hari ini kuburannya terang, terus pahala itu mengalir buat beliau. Kenapa? Karena sampai hari ini kita terus membaca kitab-kitab yang beliau karang. Imam Nawawi secara muhazzabnya, matan arba'innya, kuburan beliau semakin terang, semakin terang. Kenapa? Karena pahala terus mengalir buat mereka. Itulah sedekah jariyah. Bahkan ada yang mengatakan makanan yang kita berikan pun bisa menjadi sedekah jariyah. Kenapa? Karena makanan itu ketika dimakan dia akan menjadi darah, dia akan menjadi daging, dan itu akan terus berkekalan. Jadi selama itu terus mengalir dalam tubuh seseorang, maka selama orang itu beribadah, kita akan terus mendapatkan nilai pahala. Sedekah jariyah. Au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang pernah kita ajarkan. Kita ajarkan Al-Fatihah kepada anak kita misalnya. Kitalah pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, maka setiap dia sholat, dia baca surah Al-Fatihah itu, maka seterusnya akan mengalir pahalanya buat kita. Maka kita berusaha Al-Fatihah ini jangan orang lain mengajarkan, cukup kita saja mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian doa dari anak yang soleh. Dia menggagal jangan dirahmati dan dimuliakan Allah, kubur. Nah, ketika masuk alam kubur itu kata Nabi gelap, sempit. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi itu?
menghadapi alam kubur yang gelap, yang sempit, tempat cacing, tempat binatang yang melata, satu alam yang kita sama sekali belum pernah masuk ke alam itu. Makanya kematian itu luar biasa, sakitnya tidak hanya di jasmani, tapi hati kita pun sakit. Bayangkan abang kakak semua, ketika kita mati itu semua kita tinggalkan. Sudahlah tubuh kita sakit, jasmani kita sakit, kemudian ditambah lagi sakitnya hati kita karena kita harus berpisah nih dengan semua. Rumah kita tinggalkan, pekerjaan kita tinggalkan, harta yang kita cari kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, suami kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, pekerjaan kita semua kita tinggalkan. Kita harus berpisah dengan mereka semua. Jadi udahlah jasmani kita sakit, hati kita pun lebih sakit lagi. Maka orang meninggal itu sakitnya itu luar biasa. Kita yang hidup mungkin hanya berpisah dengan almarhum, kesedihannya itu kita tanggung ramai-ramai. Kita menangis, kita bersedih, tapi kesedihan yang kita alami, yang kita tanggung itu kita tanggung beramai-ramai. Keluarga kita menangis, datang kawan-kawan menangis, datang jiran-jiran menangis. Kesedihan yang kita terima dengan kematian satu orang, kita tanggung beramai-ramai. Tapi terkadang kita lupa bagaimana dengan almarhum, orang yang meninggal dunia itu semua dia tanggung seorang diri. Bagaimana alam kubur, gelapnya alam kubur. Maka kata Nabi, lagi-lagi diingatkan oleh Nabi kita, apa yang harus kita persiapkan untuk masuk ke alam kubur itu. Kata baginda Rasulullah, man qara'a suratul muluk fi kulli lailah lam yadurhul fatah. Siapa yang membaca surah Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil, juz 29, maka kuburnya yang akan dia masuk ke dalamnya tidak akan memberikan mudarat kepada dia. Allah akan jaga dia dari azab kubur. Itu semuanya udah dikasih tahu sama Rasulullah kepada kita. Apa yang harus kita persiapkan? Nabi dalam sebuah hadis sebelum tidur tidak akan meninggalkan dua surah ini. Pertama surah Al-Muluk, yang kedua surah As-Sajdah. Nabi tak akan tidur sebelum membaca dua surah ini. Kenapa? Dua surah ini, banyak surah-surah yang lain dalam Al-Quran punya keistimewaan dan fadilah masing-masing, tapi khusus untuk memasuki alam kubur, dua surah ini yang harus kita amalkan setiap malam. Setiap malam, tidak memakan waktu yang banyak, paling lebih 5 menit kita duduk, kita buka Al-Quran, kita baca sebentar. Kenapa? Inilah yang kelak menolong kita. Bagaimana gelapnya kubur, bagaimana sempitnya kubur. Surah Al-Muluk. Wallahu a'lam. Tadi